Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Untuk video ini adalah video penjelasan materi ya, teman-teman. Jadi kita masuk ke materi. Nah, teman-teman ada yang tahu? Sekarang Miss Hajar mau menjelaskan materi tentang apa ya? Oke, di materi pada tema 3H, tema terakhir yaitu subtema 3, itu ada di pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu tentang apa materi math-nya? Ada yang tahu? Oke, tentang diagram batang. Di sini Miss Hajar sudah buatkan contohnya, diagram batang. Nah, dari bentuknya diagram batang itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Oke, coba teman-teman berikan pengertian apa itu diagram batang menyerupai bentuknya ini. Oke, pintar. Diagram batang adalah diagram garis yang menunjukkan angka dalam bentuk batang persegi panjang atau persegi. Kenapa disebut persegi, Miss? Sedangkan di sini gambarnya persegi panjang semua. Nah, karena jika datanya nanti di bawah, maka dia akan menyerupai bentuk seperti persegi. Oke, baik. Sekarang bisa tulis, bisa taruh di sini dulu ya. Contoh diagramnya. Oke. Ini dia diagram batang. Diagram batang kalau misalkan dibuat diagram, ada diagram batang yang sudah dibuat seperti ini. Ya. Teman-teman harus paham dulu seperti apa cara membuat diagram batang. Nah, diagram batang itu yang paling utama adalah membuat garis terlebih dahulu. Ya, karena fungsi dari membuat diagram itu apa sih, Miss? Nah, fungsinya salah satunya untuk mengetahui jumlah data mana yang terbanyak, yang paling banyak, dan data mana yang paling sedikit. Lalu untuk mencari atau menemukan atau menghitung selisih dari beberapa data yang sudah ada atau diketahui. Ya, teman-teman, itu tujuan dari diagram batang. Tadi sudah pengertiannya ya. Sekarang cara membuatnya bagaimana, Miss? Yang pertama, untuk membuat diagram batang itu kita harus mengetahui bentuk garis dulu. Ya, teman-teman. Yang pertama itu ada garis yang di bawah dan ada garis yang tegak ke atas, serta mendatar ke samping. Ya, garis yang mendatar ke samping atau disebut dengan sumbu apa? Pintar, sambil dilihat ya di bukunya, sumbu X. Ya, sumbu X itu sama seperti garis mendatar atau garis horizontal ya, teman-teman. Kalau garis yang tegak ke atas itu garis apa? Pintar, ini disebut juga garis vertikal atau sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Sumbu X yang mendatar ke samping atau horizontal, dan yang tegak sumbu Y atau vertikal ya. Seperti kita hubungan sesama manusia disebut juga habluminanas, yaitu secara horizontal. Kalau hubungan kita terhadap Tuhan apa? Pada Allah, habluminallah, seperti bentuk garis vertikal, jadi ke atas ya, tegak lurus. Oke, sudah tahu teman-teman X dan Y. Terus kalau X itu yang apa, Miss? Y yang apa? Garis X itu menyatakan kategori atau kriteria. Itu sumbu X atau garis mendatar. Sumbu X atau garis mendatar. Nah, yang ini sumbu Y atau sumbu atau garis tegak itu menyatakan jumlah dari suatu data tertentu. Contohnya sudah ada di sini grafik, sudah ada di sini diagram batang. Kalau sudah ada diagram batang seperti ini, bagaimana, Miss? Ini caranya, Miss. Nah, diagram batang sekarang kita lihat X-nya. X-nya itu apa? X-nya itu tadi apa? Kategori atau kriteria. Kita buat dulu tabel ya. Kita akan buat tabel sesuai diagram yang ada di atas. Sini misalkan nomor. Ya, kasih nomornya sesuai apa, Miss? Sesuai banyaknya kategori. Di sini kategorinya atau kriterianya ada 4.
Miss Hajar mendata jumlah berapa banyak jumlah benda di rumah Miss Hajar yang menyerupai bentuk bangun datar. Teman-teman masih ingat ya bentuk bangun datar? Kemarin kita baru belajar bentuk bangun datar. Itu ada persegi panjang, lingkaran, persegi, dan segitiga. Tadi yang X itu berarti di tabel itu yang pertama, kolom yang pertama itu kolom X. Kolom yang pertama berarti di sini apa? Bentuk atau nama benda atau bentuk benda ya. Di sini bentuk benda. Bentuk bendanya apa saja di sini? Lihat teman-teman. Tadi yang X kan kriteria ya atau kategori. Nomor 1 apa? Persegi panjang. Nomor 2 di sini lingkaran. Terus yang ketiga bentuk apa? Bentuk persegi. Yang keempat ada segi tiga. Nah, sekarang kolom yang berikutnya apa, Miss? Dilihat, setelah X apa? Ada Y. Y itu apa? Yang Y tadi adalah yang tegak atau jumlah. Ya, teman-teman, jumlah. Nih, jumlahnya. Berarti di sini jumlah. Kita masukkan ya ke dalam tabel ya. Jumlah persegi panjang. Ada berapa? Dilihat. Dibuat garis putus-putusnya. Oh, persegi panjang ada 25, Miss. 25. Terus, lingkaran. Lingkaran ada berapa? Lingkaran ada 17. Pakai penggarisnya ya, teman-teman. Terus yang ketiga persegi ada berapa? Persegi 33. Dan terakhir segitiga ada 15. Oke. Ada 15. Ini tidak lupa dibuat di bawahnya jumlahnya ya, teman-teman. Oke, kita jumlahin ya. 5 ditambah 7 berapa? 12 ditambah 3. Oke, 15 ditambah 5 20. 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 1 5 ditambah 3 8 ditambah 1 9. Jadi jumlahnya ada 90 jumlah benda yang ada di rumah Miss Hajar. Ceritanya tuh bukan ceritanya ya, 90. Ada 90 jumlah benda yang berbentuk bangun datar. Oke, sudah sampai di sini paham teman-teman? Tadi X-nya yang kategori itu yang di bawah berarti nama. Yang di samping yang tegak ke atas ya itu jumlah ya atau sumbu Y. Yang ini yang di bawah mendatar ke samping sumbu X. Nah, dari sini sudah ada diagram, sudah ada tabel. Sekarang Miss Hajar mau tanya, kalau dilihat dari diagram batangnya, benda mana yang paling banyak yang ada di rumah Miss Hajar yang berbentuk bangun datar? Coba dilihat yang warna apa? Merah, hijau, orange atau biru? Warna orange, pintar. Sini ya, kita tulis ya. Benda yang paling banyak jumlahnya adalah benda dengan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, dilihat yang batangnya paling tinggi ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, kalau Miss Hajar tanya dilihat dari diagram atau dilihat dari tabel, mana bentuk benda bangun datar yang paling sedikit? Coba dilihat. Oh, segitiga, Miss. Oke. Benda yang paling sedikit. Yang paling sedikit jumlahnya adalah segitiga. Jadi benda yang berbentuk segitiga. Oke, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Miss Hajar tanya, berapa selisih jumlah antara benda
berbentuk persegi. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Ini tadi bentuk apa yang paling banyak? Bentuk benda persegi. Mohon maaf. Persegi, bukan persegi panjang. Ya, persegi panjang yang pertama. Oke, berapa selisih jumlah antara benda berbentuk persegi dengan benda berbentuk persegi panjang? Coba kalau ada pertanyaan ini, berapa selisih jumlah antara benda berbentuk persegi dengan persegi panjang? Caranya bagaimana? Lihat, yang bentuk persegi tadi berapa? Oh, yang paling banyak, Miss. Atau yang berbentuk persegi 33. Ya. Dikurang, caranya dikurang ya, teman-teman. Dikurang benda yang berbentuk persegi panjang. Berapa? 25. Berapa, teman-teman? 33 dikurang 25, pinter. 8 ya. 8 selisihnya. Jadi selisihnya ada 8. Sampai di sini teman-teman paham? Bisa dipahami? Oke, pintar-pintar ya semua ya. Level 3. Oke, sekarang untuk tugas online di sini sudah Miss Hajar buatkan 2 pertanyaan. Di sini nomor 1, di sini nomor 2 ya. Nanti ini akan Miss kirimkan fotonya untuk lebih jelas. Miss hanya menjelaskan dulu aja untuk latihan soalnya. Yang pertama nomor 1. Di sini Miss Hajar sudah buatkan tabel ya, teman-teman. Tabel nama-nama surah di sini ada 5, yaitu Al-Infitor, At-Takwir, Abasa, Naziat, dan An-Naba yang teman-teman harus hafalkan di semester terakhir di kelas di level 3 ini. Di sini sudah ada jumlah siswa. Jadi jumlah siswa yang menghafal surat tertentu itu berapa? Misalkan yang menghafal surat At-Takwir 83 siswa, yang menghafal surat Abasa 55 siswa. Ya, sudah ada tabelnya, sudah ada jumlahnya. Teman-teman diminta untuk buatlah diagram batangnya. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Jadi teman-teman buat tabel dari sini ya. Tabel yang sudah ada ini teman-teman buat diagram batangnya. Setelah buat diagram batangnya seperti ini ya, buat diagram seperti ini, teman-teman jawab pertanyaan A, B, dan C seperti yang tadi Miss Hajar contohkan. Ya, pertanyaannya di sini sudah ada. Surah yang banyak dihafal siswa adalah surat apa? Lihat di sini jumlah siswanya. Yang paling banyak yang menghafal surat apa? Yang kedua, surat yang paling sedikit yang sudah dihafal siswa itu surat apa? Kita ambil contohnya dari sini ya, teman-teman. Yang ketiga, berapa selisih jumlah siswa yang menghafal surat At-Takwir dengan yang menghafal surat Abasa? Bagaimana tadi cara menghitung selisihnya dari diagram batangnya? Teman-teman sudah paham ya, sekarang dipraktekkan sendiri. Lalu yang nomor 2, di sini sudah ada tabel dengan nama-nama suratnya. Ya, nanti di sini juga sudah ada jumlah ayat. Teman-teman masukkan jumlah ayatnya dari setiap surat ini berapa. Lalu dijumlah. Setelah itu, teman-teman buat diagram batangnya saja. Untuk nomor 2, buat diagram batangnya saja. Ya, di sini teman-teman belajar memasukkan data ke dalam tabel. Memasukkan data ke dalam tabel dari pernyataan berikut ini. Ya, ini pernyataannya. Jika diketahui jumlah ayat dari masing-masing surat, yaitu surat Al-Infitor 19 ayat, ya. Surat apa lagi? Surat At-Takwir berapa ayat? Surat Abasa berapa ayat? Surat An-Naziat berapa ayat? Dan surat An-Nabanya berapa ayat? Nanti akan Miss kirimkan dengan foto kedua soal ini. Ya, khawatir teman-teman kurang jelas jika melihatnya dari video. Jadi nanti ini akan dikirimkan ulang fotonya beserta dengan keterangan berapa ayat-ayat jumlahnya, atau teman-teman juga bisa memasukkan jumlah ayat ke dalam tabel. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami oleh untuk diagram batangnya. Insya Allah teman-teman level 3 semua sudah paham ya, apa itu diagram batang, fungsinya untuk apa,
Lalu cara membuat diagram batang itu bagaimana? Membaca diagram batang bagaimana? Ya, dan menjawab pertanyaan yang ada pada tabel juga seperti apa. Baik teman-teman, untuk yang tidak mengikuti kelas online hari ini, ya, teman-teman boleh mengerjakan latihan yang ada di buku paket, ya. Jika teman-teman mengikuti kelas online, teman-teman cukup mengerjakan 2 pertanyaan ini aja. Oke. Oke, for closing, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.